Halo Sobat Masapot, kita bertemu lagi di dalam edisi Masapot yang ke-24. Kali ini kita akan membahas hal yang ngeri-ngeri sedap, yaitu judulnya Kemana Orang Mati menurut Teologi Lutheran. Bersama kita sudah hadir dua narasumber yang akan saya perkenalkan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk boleh bertemu dengan dua narasumber kami dan juga dengan teman-teman Masapot yang mana kami akan mendiskusikan tentang hal yang perlu sekali Tuhan untuk kami bisa sama-sama mengerti dan sama-sama pahami. Ya Tuhan, bilang Kau juga Tuhan yang hadir melalui percakapan kami ini kami boleh mendapatkan pemahaman dan juga wawasan teologi bahkan keyakinan iman yang boleh menguatkan kami dalam hidup kami boleh tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman support, dengan kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama, yang mungkin tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Dr. Binsar Jonathan Pakpahan PhD. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Horas. Horas. Ya, beliau adalah pendeta HKBP yang diutus menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan saat ini sebagai wakil ketua 4 ya, bidang public relation. Dan bersama kita juga hadir Bapak Pendeta Dedi Roni Purba. Ya, Pendeta Dedi adalah pendeta di GKPS di Resort Cililitan. Ya, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Ya, jadi Bang Pendeta, kami dari Masapot ingin membahas tentang hal yang mungkin jarang dibahas juga ya, tapi selalu menjadi pertanyaan dalam hati dan sering menjadi suatu hal yang membuat bingung juga ya, kemana orang mati setelah dia meninggal, kemana? Nah, jadi ya mungkin juga saat ini ya dengan warna hitam dan warna putih ya, dan ada suri-suri warna hitam juga, ini kayaknya menggambarkan ada kematian tapi juga tidak terlepas dengan kebangkitan. Dan ini juga bisa kita renungkan juga ya, karena sebentar lagi kita juga mengenang kematian dan juga kebangkitan Kristus di masa Paskah ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita nggak lama-lama, saya mau bertanya dulu kepada Bang Pendeta Dedi. Kira-kira Bang, di Jemaat yang Abang layani ada nggak gitu percakapan atau pertanyaan kemana nih Pak Pendeta orang yang sudah meninggal gitu, atau mereka mungkin punya pemahaman yang beda-beda, gimana Bang? Nah, kita harus sepakat bahwasanya jemaat itu memahami konsep dipengaruhi oleh suku. Jadi memang ada anggapan bagi mereka kalau orang yang meninggal itu ya rohnya masih ada. Jadi terkadang secara Kristen kita jelaskan pun kepada jemaat itu enggak, masih ada rohnya, dan itu akan berpengaruh juga memandang kuburan. Jadi menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Makanya muncul kalau yang meninggal itu apanya yang meninggal ya? Rohnya yang meninggal kah, atau hanya tubuhnya, rohnya kembali kepada Tuhan kah, atau rohnya masih. Nah, itu menjadi yang perlu kita bahas untuk kali ini, saya rasa. Iya, tubuh, roh ya. Bahkan ada juga yang bilang 3 ya, jadi tubuh, roh, jiwa gitu ya. Berarti macam-macam pendapatnya. Mungkin di jemaat itu Bang, kalau ada yang berpendapat misalnya rohnya itu masih ada begitu, jadi kira-kira mereka bisa merasa takut dong ya? Ya jelas Bang, karena memang kalau anggapan roh itu masih ada, misalnya kuburan aja lah, kita bayangkan ini kuburan. Kalau rohnya masih ada, makanya kadang kita berikan sesuatu karena menganggap ya masih bisa memberikan sesuatu juga kepada kita dong. Iya. Nah itu juga, jadi makanya konsepnya secara Kristen kita mau tahu dan mau kita sampaikan sebenarnya kemana rohnya gitu Bang. Iya. Nah gitu Bang. Iya, oke. Menarik sekali ya. Jadi ini hal yang mungkin ada kita temukan juga ya di mana-mana, ya ada orang yang ziarah gitu ya, masih memberikan ada memberikan sirih atau demban, ada yang memberikan rokok atau bahkan makanan buah-buahan. Barangkali karena pemahamannya tadi masih di situ tondunya, masih situ rohnya yang meninggal konsep itu. juga gini Bang, kan kalau ayat misalnya kita memberikan penghiburan nih. Iya. Nah, jadi ucapan dari yang menyampaikan penghiburan itu pasti bilangnya
Udahlah, nggak apa-apa lah, karena dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Berarti sudah Iya, bersama Bapa di surga, tapi masih dipengaruhi yang tadi itu. iya, iya. Jadi dua-dua dipahami sebenarnya. Makanya kita, itulah harapan kita bang, supaya nyatu pendapatnya, nggak lagi melembang dari cara-cara dia nanti untuk. Iya, iya. Jadi tidak ada kebingungan gitu Iya. ya, Bang ya. Oke. Gimana Bang Binsar? Barangkali Bang Binsar punya pandangan ya melihat situasi atau perbedaan dualisme itu atau memang sudah ada dari dulu begitu ya atau memang itu nggak bisa diubah atau bagaimana kira-kira menurut Bang Binsar? Baik, terima kasih sudah diajak juga teman-teman juga, Pendeta Raja, Pendeta Dedi. Kita mau bicara soal topik kematian, memang sebenarnya kita punya dua pandangan yang berbeda. Baik. Terutama selalu pertanyaan soal Tondoi tadi, ada di mana dia sekarang? Ada yang mengatakan dia sudah kembali bersama Bapa, jadi ada juga yang mengatakan dia masih menunggu di sebuah tempat, menunggu kembali kepada Bapa. Nah, memang masalah ini juga dicerminkan di ucapan ketika mengubur orang. Ya, agenda itu ya. Agenda pendeta juga sering bilang dia sekarang sudah ada di tempat peristirahatan yang sebentar ini. Ya. Nanti jadi dia di tempat beristirahat yang sebentar. Ya. Tapi kadang-kadang seperti tadi kata pendeta Dedi, dia bilang juga dia sudah ada di surga pada saat ini. Ya. Nah, makanya perbedaan ini hampir sama sebenarnya dengan orang-orang Kristen di abad pertengahan gitu ya, ketika Martin Luther ada. Ya, pertanyaan ini muncul ketika waktu itu kita harus pahami kan beda dengan sekarang. Mungkin sama dengan kita kira-kira tahun 1900-an. Dari 4 anak yang lahir, 1 meninggal. Kemudian ada 25% bahwa anak berusia di bawah 1 tahun akan meninggal. Banyak sekali yang meninggal itu. Banyak sekali yang meninggal. Usia hidup juga sampai 40 tahun, tidak terlalu panjang. Sehingga orang selalu punya pertanyaan, kematian itu betul-betul ada di sekitarnya, di mana orang ini? Nah, Gereja Katolik punya sakramen yang menghibur dan menguatkan. Sakramen kematian, persiapan kematian. Lalu mereka mengatakan, oke, mereka sudah berhenti dari dunia ini, tapi toh masih ada di sebuah tempat. Nah, itu nanti yang kemudian ditentang oleh Martin Luther, yaitu purgatori. Purgatori itu adalah sebuah tempat di mana jiwa-jiwa ini dikumpulkan di sebuah tempat, lalu mereka menanti hari terakhir. Nah, ini penting sekali karena ada 2 doktrin yang harus kita ingat. Satu, bahwa ketika orang meninggal, dia meninggal. Yang kedua, bahwa akan ada hari penghakiman. Nah, hari penghakiman seperti pengakuan Imam Rasuli, kita katakan bahwa Yesus akan datang menghakimi orang hidup dan mati. Dari sana ia akan datang kelak. Artinya, kalau orang mati semuanya langsung ke surga, siapa yang dibangunkan Tuhan Yesus nanti? Iya. Kan gitu. Jadi dia, orang-orang mati ini sebenarnya tidak boleh kita bilang sudah di surga. Karena nanti di hari terakhir akan dihakimi. Ya. Kalau dia langsung ke surga, Tuhan Yesus datang, nggak mungkin keluar lagi dia bang ya. Ya, sedikit banget yang mau dihakimi, kan tinggal yang hidup. Yang mati sudah ada di atas. Betul. Kan nggak mungkin, atau suruh turun lagi, ayo turun, saya mau hakimi sekarang. Nggak mungkin begitu. Nah, itu satu lagi tadi bahwa dia sudah mati. Nah, untuk menjembatani ini, keluarlah beberapa teori. Itulah Gereja Katolik bilang, oh ini mati, ini nanti akan bangkit kembali. Nah, di tengah-tengah ini ngapain dia? Nah, ini yang selalu jadi diskusi ini. Sekarang dia di mana? Iya. Pertanyaan di mana ini selalu diajukan oleh orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup ini penasaran memang, belum pernah mati. Ya, terikat oleh tempat dan waktu. 2 dimensi ini kita terikat. Tempat dan waktu. Tempat artinya dia di mana sekarang. Ya. Di mana sekarang. Orang mati tidak mengalami dimensi yang sama dengan kita. Karena kalau dia mati, dia mati. Nah, Martin Luther awalnya juga masih bingung ya, karena dia masih mengalami tragedi juga ya. Luther sendiri, anaknya 2 meninggal. Oke. Dia anaknya 2 meninggal dunia. Ya saya lihat di beberapa teks gitu ya, dia meninggal,
anak yang meninggal dunia, dia juga punya apa ya? Dia punya kan sesudah dia menikah dia punya anak meninggal dunia. Iya. Jadi dia punya perasaan duka ini juga, ada pertanyaan ini juga buat dirinya, dan dalam pikiran dia berkembang juga dari awal yang tadinya dia masih ikut dengan gereja Katolik karena dia sendiri adalah seorang biarawan di aliran Agustinus, lalu terakhirnya dia mulai masuk ke sebuah pendapat yang disebut orang jiwa yang tidur. Sleep soul. Jadi jiwanya itu tidur. Karena jiwa, ini dia, kalau kita dikotomi antara tubuh jiwa, ya, ada yang trikotomi tubuh jiwa dan roh, tapi Luther sepertinya dikotomi tubuh dan jiwa. Tapi jiwa tidak bisa lepas dari tubuh. Jadi kalau tubuhnya mati, jiwanya ikut mati sementara. Sehingga disebut tidur. Nah, ini ada beberapa teks Alkitab yang mengatakan seperti ini, bahwa bagimu mati itu seperti tertidur saja. Jadi dia tidur dan selesai. Artinya dia tidak bisa bergerak apapun. Tidak mengalami dua dimensi yang kita alami, yaitu tempat dan waktu. Dia tidur, selesai. Jadi tubuhnya melekat di situ, jiwanya melekat di tubuh, tubuhnya tidur, jiwanya tidur. Ya, mungkin sedikit Bang mau agak ke belakang. Jiwa ini apakah yang disebut di Alkitab nefes atau ruah? Ruah. Oke. Jadi kalau kita bilang di di Yunaninya pneuma. Pneuma, iya. Ya, jadi dia dia ikut mati, ikut bersama dengan tubuh. Karena tadi tidak bisa dipisahkan. Dengan pengecualian, Luther juga bilang ada beberapa pengecualian yang jiwanya punya kesadaran tinggi bahwa dia sedang di situ. Jadi seperti Musa, Elia yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, itu orang yang sudah mati ketemu dengan Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada beberapa pengecualian, tapi sebagian besar, hampir semuanya, kecuali beberapa orang penting, ya tidur. Lalu ketika jiwanya tidur, dia mengalami waktu yang berbeda dengan kita. Jadi bisa juga saya mengatakan kalau pendeta bilang saat ini juga dia ada di surga misalnya. Nah, saat ini dia ada di surga itu berlaku untuk orang yang mati ini. Coba saya jelasin pelan-pelan. Karena orang yang mati, bagi dia ini misalnya kita hidup nih, kita hidup begini. Dia mati di sini, kita kan masih jalan. Iya. Kan? Tapi dia sudah berhenti. Jadi ketika dia tutup mata, lalu dia buka mata hari penghakiman, buat dia itu detik berikutnya. Buat dia, itu detik berikutnya. Karena dia berhenti di sini, buka mata di sini, sama seperti orang yang hilang ingatan gitu ya. Di sini dia sadar, di sini dia sadar lagi, di tengah ini hilang. Bagi dia ini ya besoknya. Atau kemudian di detik berikutnya. Jadi buat dia memang dia akan bersama dengan Bapa begitu dia membuka mata. Kita punya waktu yang berbeda. Waktu kita masih jalan, lalu kita lihat kok dia berhenti. Lalu kita tanya dia ada di mana? Dia ada di situ, kan dia mati. Berarti konsep kayak jemaat ini menganggap kan, Bang Pendeta kan? Berarti rohnya benar-benar tidur. Benar-benar tidur. Dan pada akhirnya nanti supaya jemaat juga memahami, ya berarti nggak ada lagi kita mempengaruhi kita untuk, ya misalnya dalam satu tempat, di sini ada roh di sini, ada penunggunya di sini. Ada, jadi konsepnya jatuhnya nanti ke situ, Bang Raja ya. Iya, sebaliknya kita nggak bisa mempengaruhi dia, nggak bisa minta berkat atau minta sesuatu, dan dia juga nggak bisa memberikan sesuatu kepada kita. Kalau dia memang tidur. Namanya tidur, benar. Iya. Nah, kalau agak beda, kalau misalnya konsep gereja Katolik di abad pertengahan, dia ada di sebuah tempat yang namanya purgatori. Jadi kalau dia dosanya agak ringan, tapi belum layak masuk surga, ya dia disucikan dulu di situ, di api penyucian. Entah berapa lama nanti waktu Tuhan Yesus datang, lulus dia naik ke surga. Maka saya pernah dengar ada yang orang Katolik, ada mereka punya ibadah mendoakan orang yang mati. Iya. Ya, karena di purgatori itu dia bisa
mengalami sesuatu, jadi kita bisa mendoakan supaya hidupnya lebih baik di sana, seperti itu kira-kira. Nah, ini menarik ya Bang. Kalau tadi Katolik yang menikmati itu ada di purgatori, kalau kita di Protestan ini eh, kemana rohnya itu? Ya, oke diam. Tapi kan ada yang bilang ada yang bilang Seol, ada yang bilang Paradiso, ada yang bilang dia di Eden, ada yang bilang di Samayim. Sebetulnya mungkin Ya. di manakah dia diam itu? Jadi masalah kita juga adalah ketika di pengakuan Imam Rasuli kita bilang turun ke dalam kerajaan maut. Nah, turun ke dalam kerajaan maut ini kemudian menjadi diskusi panjang. Tapi di dalam pembuatan pengakuan Imam Rasuli, sudah konsili, sebenarnya itu proses yang panjang pembuatan Imam Rasuli ini. Tidak langsung dia bilang turun ke dalam kerajaan maut. Di teks-teks awal dibilang mati. Kemudian ada terjadi beberapa perubahan, saya tidak terlalu ingat detailnya, tapi ada beberapa perubahan. Lalu kemudian mereka menggunakan kata turun ke dalam kerajaan orang mati. Dan kerajaan maut. Tapi kerajaan maut bagi mereka yang ada di waktu itu sebenarnya mengatakan mati. Oke. Nah, kita kemudian sekarang mengartikan ada kerajaannya. Itu sebuah tempat. Buat mereka yang waktu itu mengatakan kerajaan maut, itu adalah bahasa metafora untuk orang mati. Seperti gugur pahlawan. Kan nggak gugur dia. Iya. Apakah di situ ada makna tempat? Enggak. Jadi buat penulis pertama itu, turun ke dalam kerajaan maut itu artinya mati. Tanpa ditahu di mana tempatnya ya? Iya. Ya, bahasa yang indah lah untuk mengatakan seorang pahlawan telah gugur. Kalau kita sekarang bilang kok gugur, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi falling. Loh, falling kemana? Pahlawan ini heroes are falling. Falling dari mana? Padahal bilang aja mati. Oke. Itu. Jadi pemahaman kita soal lokasi dan waktu membuat kita mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya buat masyarakat itu dulu nulis itu jelas. Mati. Kerajaan maut artinya mati. Orang ini turun dalam kerajaan maut. Oh ya mati. Kita sekarang, di mana kerajaan maut ini? Karena ada pengaruh lokal kita juga bahwa ada tempat orang mati buat kita. Itu berarti bicara soal budaya ya? Itu jadi budaya mempengaruhi. Tapi ya tanpa mengurangi hormat kepada perasaan budaya yang mungkin juga ada ya. Kemudian banyak orang jadi membenarkan ini juga, dipengaruhi juga oleh banyak budaya lain. Misalnya kita lihat teman-teman kita Tionghoa yang masih punya kepercayaan tradisional, misalnya dia masih membakar bekal untuk orang-orang yang ada di dunia berikutnya. Termasuk juga surat penghapusan dosa masih dijual bahkan ketika orang yang sudah mati supaya keluarga menebus dosa orang-orang yang sudah mendahului mereka. Jadi mereka betul-betul memahami ini ada di sebuah tempat. Nah, Luther mau menghentikan ini, praktik-praktik ini gitu loh. Lalu dibilang soul sleep, dia bilang tidur jiwanya. Karena jiwa melekat kepada tubuh mati, jiwa mati. Totalitas dong di situ ya. Totalitas selesai, nggak mungkin jiwanya jalan-jalan, tubuhnya mati. Berarti kita Lutheran dikotomi, Bang Pendeta ya? Betul. Kalau Lutheran ya? Iya. Berarti secara totalitas mati, mungkin soal tempat itu berarti bukan menjadi bagian kita menyatakan apakah namanya sudah mati, berhenti, semuanya berhenti lah berarti ya? Iya, berhenti dan tempatnya dia tidak terikat dengan tempat ataupun waktu. Sepertinya itu tadi yang bisa. Atau memang di kuburan itu masih gitu dia, kan? Jadi bisa dari Jumatan seperti itu dia. Gini lah, bapak saya kan udah meninggal 2 tahun yang lalu. Kemarin 2 tahun. Oke. Pertanyaan di mana dia sekarang? Itu selalu orang nanya begitu. Di mana dia sekarang? Dia di situ udah mati di kuburan itu. Di situ dia. Apakah dia jiwanya masih jalan-jalan? Ya enggak, udah selesai dia. Tapi kita sebagai keluarga kan punya kerinduan, punya namanya juga bapak kita sendiri, orang yang dekat dengan kita. Kalau saya ke situ ya saya curhat. Iya. Curhat bukan supaya dia ngasih nasihat. Kalau dia ngasih nasihat saya kabur juga. Halo, begini. Ini yang harus kau lakukan kan gitu kan. Loh kok tiba-tiba ngomong dia kan ngeri juga. Cuma maksudnya
ya ngobrol aja, apa Seperti melepas. pelampiasan Iya, emosi ya. saya Bang. melihat itu sebagai sesuatu apa ya, rilis dari saya, bukan sebagai saya minta berkat dari dia. Karena apapun yang saya katakan pada dia nggak ada artinya buat dia dan buat saya juga. Iya, Buat dia lah, buat saya mungkin saya rilis. Buat dia, orang dia udah mati dia nggak dengar, iya, iya. kan gitu. Tapi buat saya, ya kami senang aja sebagai keturunan bisa ngumpul di situ. Kemarin kami sekeluarga ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Kan seperti kalau dia masih hidup, ya kita ngobrol juga. Kami Iya, ngobrol benar. aja, nggak ada yang minta, ayah tolong doakan kami ya begini, nggak ada yang begitu. Karena ya sudah meninggal. Jadi dia ada di mana? Di situ. Physically, dia akan membusuk, terurai dengan tanah, jiwanya di situ selesai. Tapi buat dia, waktu dia terakhir tutup mata, detik berikutnya dia membuka mata, dia bersama Allah. Buat dia. Jadi dia tidak mengalami masa kosong yang kita jalani sekarang. Dia nggak lihat-lihat kita, dia udah selesai aja. Kalau kita bandingkan dengan apa itu Bang Pendeta yang Tuhan Yesus ngomong itu kan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Iya. Firdaus. Artinya jangan-jangan kan ada juga jemaat langsung menangkap itu. Ada lagi Berarti istilah baru, kalau ada- Firdaus. sebentar lagi langsung di sana nih sama dia kita ini. Iya. Itu menyambungkan itu gimana kita? Ya, jadi teks itu juga salah satu kesulitan kita ya ketika kita bicara tentang hari ini. Nah, kita harus paham juga, perkataan Tuhan Yesus ini kan nggak harus langsung dipahami secara literer. Oke. Kalau dia bilang, kan dia bilang bukan hari ini, saat ini. Oke. Apa sih dibilang hari ini atau saat ini sih? Saya juga lupa lagi. Coba tolong Bang Raja dicek ya. Ya kalau nggak salah dia bilang, atau sekarang dia bilang. Nah itu tidak selalu menunjuk kepada apa namanya waktu yang at that moment, karena kematiannya orang itu sendiri aja belum mati waktu Tuhan Yesus bilang ini. Hari ini, Bang. Hari ini dia bilang. Hari ini juga engkau bersama dengan. Hari ini kan bahwa orang itu sudah bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga, bahwa ketika dia nanti membuka mata, dia bersama dengan Yesus waktu dia membuka mata. Oh, gitu. Waktu dia membuka mata, dia bersama dengan Yesus. Kan mati, lalu dia buka mata, buat orang itu persis hari itu. Tidak ada pertambahan waktu. Iya, iya. Nah, pemahaman seperti ini yang Kan langsung Karena dipikir orang kan langsung, berarti kalau mati nanti dia berarti dia udah langsung sama iya. pada Yesus dia kan. Padahal Seperti itu pemahaman dari awal. dalam arti dia mati, tapi ketika dia nanti buka mata bangkit, ya dia sudah detik berikutnya bagi dia. Iya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang yang langsung naik ke surga. Kan? Kita tahu ada 3. Kan? Salah satunya Elia. Langsung naik surga tanpa mati. Henok juga ya, Bang. Henok. Tapi kalau semuanya masuk surga, Tuhan Yesus Datang kedua kalinya. datang sebagai hakim, semuanya suruh turun lagi, turun. Saya menghakimi lagi. Kan nggak mungkin gitu, kan naik turun. Oke, menarik sekali ya. Karena memang salah satu doktrin yang cukup penting yang kita harus ingat adalah bahwa Tuhan akan datang kembali, menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, ini menarik Bang. Ada kata-kata hidup kembali, bangkit. Jadi kita mungkin beralih ke yang bangkit. Ketika kita nanti bangkit, gitu Bang. Ketika kita bangkit dari kematian, diberikan hidup baru, apakah ya ini juga perbedaan pendapat. Ada yang bilang kita tidak saling mengenal lagi satu sama lain, atau sebaliknya kita masih bisa saling mengenal, seperti nanti kita sudah bangkit, kita Bang Binsar gitu, saya kenal Bang Binsar, misalnya kita kenal sama saya atau Bang Deddy, kira-kira gimana itu Bang? Ini ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu mengatakan kita diberi tubuh baru dan lain sebagainya gitu ya. Satu lagi mengatakan, ingat pertanyaan orang Saduki kepada Tuhan Yesus, bilang ada seorang istri, suaminya meninggal, datang lagi, suami meninggal, lalu terakhir tanya di surga nanti yang mana suaminya gitu yang mana gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang di surga tidak ada hubungan seperti itu suami istri. Ya. Gitu kata. Tidak, bukan seperti itu cara orang berada di surga. Nah, memang refleksi dan proyeksi kita tentang surga itu selalu lagi-lagi nggak bisa terikat dengan waktu dan tempat. Jadi tempat yang kita bayangkan surga itu adalah segala sesuatu yang baik dari dunia ini. Jadi kita selalu proyeksi kita terhadap surga itu
tidak ada kertak gigi, kan memang Iya, gitu tertulis iya, kan, tidak ada tangisan, kebalikan dari neraka ya, Bang. kebalikan dari neraka, tidak ada lagi kesusahan dan lain sebagainya. Eh, tapi bahwa cara mengada di surga, relasi kita di surga, saya terus terang saya juga nggak tahu. Karena Kita belum pernah. karena orang yang kembali dari surga untuk bercerita tentang ceritanya juga nggak cerita, dia nggak ngasih tahu di surga seperti apa. Oke. Kedua, kalau kamu udah ke surga, mending di situ aja. Gak usah balik lagi. Iya, atau yang lain juga kita doakan aja supaya bisa. Tapi maksud saya begini, maksud saya adalah bahwa tidak ada yang pernah ke surga menurut saya dan bercerita kepada kita, oh begini rasa surga. Karena akhir dunia belum terjadi. Oke. Akhir dunia belum terjadi, Yesus belum datang menghakimi dia, kecuali dia masuk dalam sekelompok manusia super tadi. Yang memang Tuhan pilih dan tetapkan. Nah masalahnya adalah di Alkitab kita sedikit sekali penjelasan mengenai surga. Tentang kondisi fisiknya seperti apa yang akan terjadi itu sedikit sekali. Karena sebenarnya Alkitab kita tidak mau terlalu fokus terhadap hidup yang di sana mengawal, tapi dia mau bahwa kerajaan surga juga kita lihat di dunia ini. Jadi jangan mengawang-awang terus, tapi juga bagaimana kita berkarya di sini. Jadi itu adalah salah satu yang saya lihat pesan yang cukup kuat dari Alkitab kita, makanya pembahasan tentang surga itu cukup minim. Untuk suatu hal yang sepenting itu, surga itu minim sekali dibahas di Alkitab kita. Hanya paling di kitab Daniel atau di Wahyu gitu ya, Bang. Ya Wahyu juga nggak bilang surga, dia bilang langit terbuka, ada yang datang, binatang ini muncul dari laut, trompet dan lain sebagainya. Jadi dia bukan, ya atau dia bilang ada seorang tua yang bijaksana, lalu dia menghakimi, memanggil anak muda dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan bahasa metafora, tidak menceritakan, oh dindingnya dari emas, ada pagar dan lain sebagainya. Itu kan kita yang buat. Kalau surga ada pagarnya kan, dia pagar menjaga dari apa kan? Berarti kurang aman surga ini kalau ada pagarnya. Kok surga dipagari dari kita pagar kalau ada maling, kalau nggak ada maling nggak kita pagarin. Ini surga kenapa ada pagarnya? Selalu orang bilang ada pagarnya. Siapa yang ada di situ? Oke. Terus bilang enggak, untuk menjaga orang yang tidak berhak tidak masuk. Lah, kalau emang surga itu suatu tempat yang atau bisa tempat bisa keadaan, kan orang itu kalau tidak layak yang nggak bisa masuk aja. Iya. Apakah mungkin ada orang yang ngumpet-ngumpet nyelinap masuk ke surga? Kan surga kurang aman. Nggak mungkin. Gitu maksud saya. Jadi harus kita bayangkan juga bahwa cara mengada kita dan cara tempat atau keadaan surga itu seperti apa, memang masih misteri buat kita. Tapi bahwa di situ tidak ada kertak gigi, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, oh yang ada damai sejahtera, itu yang harus kita ingat. Nah, bayangan kita tentang surga sering tercampur dengan Taman Eden. Iya, kembali ke Taman Eden. Ya kan? Taman Eden itu ya macan makan rumput dan lain sebagainya gitu, harimau, singa. Tapi itu juga, dan itu diceritakan juga bahwa tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perselisihan, dan itu adalah sebuah suasana yang memang kita rindukan. Kalau manusia, ini logikanya, ini nggak ada di dalam Alkitab. Kalau manusia seperti kita sekarang nih, seperti pendeta Raja sama pendeta Dedi masuk surga. Ya. Amin, pasti masuk. Kalau menurut saya pasti masuk. Amin. Selama orang sudah dibaptis, menerima keselamatan dari Tuhan, pasti masuk. Jangan ragu soal itu. Tapi waktu masuk di surga sebagai pendeta Raja dan pendeta Dedi sekarang, nanti di sana jangan-jangan bertengkar siapa yang jadi Eporus. Karena masih tetap seperti sekarang. Masalahkan seperti dunia ya. Iya, kalau pola pikir kita sekarang kita masuk surga itu sebuah tempat di mana kita semua ngumpul, bahaya surga itu. Bahaya. Pasti nggak seperti itu, saya bayangkan. Betul. Karena kalau kita membawa kekitaan sekarang ke surga, ya apa bedanya sama sekarang sama dunia ini? Ya, karena nggak berbicara soal makan minuman lagi ya. Kalau surga itu ya, kalau di berarti bisa gini juga Bang ya. Tadi pertanyaan dari Bang Pendeta Raja soal relasi ya. Saya sudah
meninggal. Atau jangan-jangan itu tergenapi ketika sudah penghakiman itu mungkin. Makanya kan penghakiman belum terjadi nih. Itu makanya kita belum bisa jawabnya soal relasi, karena kan ini tadi kan sudah kita sepakati dan kita pahami secara Kristen, roh dan tubuh dan roh itu berarti tidur. Memang perjanjian baru memakai kata tidur. Nah, jadi nanti belum berbicara soal ya sudah kenal, sudah belum. Nantilah setelah tergenapi kedatangan Yesus yang kedua kali, penghakiman, baru mungkin boleh di situ ada. Ya itulah pemahaman jemaat ya. Ya, jumpa manukodo atau muina kan, bersama muina. Betul. Bersama dengan orang tua. Nanti di sananya udah ketemu sama. Berarti konsep-konsep seperti itu berarti agak masih ambigu juga. Mungkin Bang ya. Karena banyak sekali kerumitan di situ ya. Kalau misalnya kita bayangkan, ini kalau mau mikir soal surga, ini nggak tahu siapa yang suka mikir begini. Umur berapa kita ada di surga? Jadi misalnya tubuh baru, oke, tubuh baru. Tubuh baru ini usia berapa ini semua orang surga? Apa semuanya usia 20-an? Usia 30-an? Semuanya usia anak-anak di sana, lari-lari? Iya. Ya kan? Apakah tubuh yang sudah lansia? Ya, anak yang sudah baru berapa bulan meninggal, tiba-tiba bisa jadi dewasa. Gimana cara kita mengenalinya? Jadi mungkin saja ada mekanisme di mana kita saling mengenali, oh ini sini. Tapi kalau waktu kita sibuk Marta Rombo di surga kan, habis juga waktu. Akhirnya kita buatlah punguan marga nanti. Oh, Saragi di sini, oh beda lagi, Sumbayak di sini, dibedakan lagi. Ada bulan tahunnya lagi ya, Pak? Iya kan susah, itu surga, itu jadi balik lagi seperti kita sekarang di sini gitu. Jadi itu adalah sebuah tempat dan situasi yang pasti tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada duka lagi. Cuma bagaimana cara kita mengada di situ itu buat saya juga masih sebuah misteri yang membuat saya juga semakin bersemangat untuk mengetahuinya, tapi jangan cepat-cepat. Betul. Ya, cuma kita punya pengharapan ya Bang, pengharapan bahwa di sana ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang indah bersama Tuhan. Iya. Ya, oke. Barangkali kita masuk kepada closing statement kayak gitu ya. Mungkin ada pernyataan yang bisa kita sampaikan untuk menutup sesi ini. Barangkali dari Abang Dedi ada yang mau sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sampai sekarang terus kita dipengaruhi oleh budaya kita. Jadi begitu sulit kita untuk mendoktrin dari soal kekristenan. Tapi apapun itu sebagai jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, tadi sudah dijelaskan, kalaupun kita ke kuburan, karena ini mau dekat ini Paskah nih. Nah, kalau kita berkunjung ke kuburan, kalaupun kita berbicara seperti yang dikatakan Bapak Pendeta Binsar tadi, itu hanya luapan hati, bukan ada niat untuk meminta sesuatu, tapi itu hanya luapan hati. Namun pada kenyataannya itu tidak memiliki hubungan lagi, itu jelas bagi kita. Dan yang kedua mungkin dari saya Bang Reja, ya berarti kalau yang mati itu, kalau aku nanti misalnya mati, berarti tubuhku mati dan rohku juga memakai kata bahasa tidur dengan harapan pasti akan bangun. Dengan harapan akan bangun, yaitu dengan kebangkitan. Jadi ya mungkin dari saya closing Bang. Ya. Pasti ada nanti kebangkitan bagi orang yang percaya. Ya, makasih Bang Pendeta Dedi. Silakan Bang Pendeta Binsar. Dari saya ada dua. Satu, pertanyaan ini selalu ditanyakan kalau orang itu nggak puas dengan kelakuannya selagi orang yang meninggal ini hidup. Jadi baik-baiklah sama orang, keluargamu, selagi dia hidup. Jangan pas sudah meninggal. Yes. Jadi nanti nangislah situ, aku belum kasih ini Bapak, aku belum kasih ini Mama. Pas hidup kasih. Jangan tunggu udah meninggal, kasih. Cintai mereka, kasih mereka, sayangi mereka. Berikan semua yang terbaik. Kalau kita sudah memberi yang terbaik, tidak akan ada penyesalan itu. Jadi sering saya lihat tangisan itu lebih ke penyesalan. Kalau kerinduan itu dengan waktu akan agak lumayan, tapi kalau penyesalan ini susah. Jadi baiklah kepada orangnya selagi masih hidup, jangan pas sudah mati. Yang kedua, bahwa uruslah yang hidup. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini, kita harus mengurus yang hidup.
Karena yang mati sudah urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Jadi nanti